Haleluya, puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita ada semuanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita semua, amin. Haleluya, untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya jemput untuk bangkit berdiri. Ya, kita nyanyikan pujian kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembahan kita, amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita Bapak Ibu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki kita, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah suaramu, mari puji nama Tuhan Yesus. Dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki kita, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesaran sebab Tuhan Yesus yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia dengan sukacita, nyatakan lebih lagi. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyatakan lebih lagi. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekali lagi kami nyatakan, kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita nyanyikan bagi Tuhan Yesus yang terbaik, Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Sebab kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bangun hatimu. Mari bangun setiap jiwamu. Karena kita membawa pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh ya Rabbi, ya Rabbi.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Engkau mampukan kami, bahkan Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kasih-Mu, anugerah-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan kami katakan ya Tuhan, tidak ada yang bisa dengan apapun kami membalas setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Takkan bisa kami membalas dengan apapun itu ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami dipenuhi dengan pujian penyembahan kami. Biarlah kami nyanyikan haleluya bagi-Mu. Oh, kami datang sujud menyembah-Mu. Haleluya. Engkau yang turut bekerja di tempat ini, mengalirlah kuasa-Mu selamanya. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Mari datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan sebab Dia Allah yang hebat. Keperkasaannya Dia sediakan bagi kita. Oh, kami datang membawa syukur. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini, sebab kami percaya Engkau dalam hidup kami. Oh, ada bagiku. Mari kembali katakan, sungguh kami datang kepadamu Yesus. Bapakku datang
mau mendengar setiap pujian kita dari tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kamu nyanyikan haleluya, maka jiwamu juga akan terangkat dan hadiratnya memenuhi setiap hati kita. Mari pandanglah dia, nyanyikan. Oh, ku nyanyi haleluya bagimu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Rasakan Tuhan hadir di dekatmu. Apa yang menjadi kerinduanmu, mari ucapkan. Ini yang menjadi isi suara hati kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hidupku. Hanya yang menghiburku, yang menangku, yang mengangkatku, yang menyembuhkanku. Mari lepaskan doa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Ini saatnya. Dia yang kita andalkan, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rama. Oh Ramashe ya angkat segala beban hidup kami Tuhan. Angkat segala sakit penyakit kami. Angkat segala yang menghambat sukacita kami di tempat ini. Bahkan yang menghambat kami untuk lebih dekat Engkau. Segala keterikatan dosa apapun itu yang menjadi belenggu dalam hidup kami, kami terobos dalam daging dalam nama Yesus. Engkau memakai setiap umat murid-Mu ini. Oh, dengan hadirat kuasa-Mu mengalir, 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 mengalir. Kami sembah Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Dia adalah Allah yang besar, layak dipuji. Katakan Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
satu-satunya Allah yang ajaib dan mulia. Oh, tanpamu kami tidak mampu ya Tuhan. Hidup kami sia-sia tanpa kehadiran-Mu ya Aba Bapa. Lawat kami, penuhi kami. Yes, haleluya. Bersama tinggikan Dia Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya, haleluya. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Dia satu-satunya yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak. Oh, hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak Haleluya. Sorakan haleluya dari tempat ini. Segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Yesus kita yang Allah besar. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Tak terukur setiap kebaikan-Mu bagi kami. Tak terukur setiap keajaiban-Mu bagi kami Tuhan. Maka seluruh hati kami mengucapkan, Kaulah Allah yang besar. Kaulah Allah yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang tak terselami dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas dengan apapun ya Tuhan Yesus. Tapi selagi Tuhan kasih waktu bagi kami, ini saatnya kami akan bersuka cita lebih lagi di hadapan-Mu. Bilang Kau pakai setiap bibir mulut seluruh hidup kami Tuhan Yesus mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Yang siap menari, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya menyapa semuanya di tempat ini. Dengan iman katakan sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih salam samping kiri kananmu, katakan tubuh yang sehat, maka pujian yang sehat kita naikkan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Ada 1, ada 2 jiwa. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada jemaatnya yang bersama-sama kita akan menari, melompat buat Tuhan. Amin. Yang percaya bahwa ajaib perbuatannya serukan haleluya. Siap menari buat Tuhan Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dong. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi
syukuri di tempat ini. Kami akan merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Mari menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah jiwa kami Tuhan mengucapkan syukur bagi-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Panggil nama Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia yang besar Bapak Ibu. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih kompak lagi dong. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan iman katakan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman dan percaya kita bahwa kasih setianya selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang memperlengkapi kami lebih lagi Tuhan, menyambut firman-Mu pada siang hari ini. Kami buka hati kami, telinga kami, fokus kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat rindu ya Tuhan, dijamah lebih lagi, dilawat lebih lagi, diubahkan, dipulihkan. Bila kami semua ya Tuhan, fokus menerima firman-Mu ya Tuhan yang menjadi berkat bagi kami. Yesus yang kami puja, Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil nama Yesus. Yesus kami puja, kami sembah. Berdiri di altar-Mu Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia,
pujian penyembahan kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami hari ini bagaikan dupa yang harum untuk menyenangkan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Walaupun di antara kami ada yang kurang sehat, kami percaya Tuhan, kami tetap di dalam perlindungan-Mu, kami di dalam pemeliharaan-Mu, kami di dalam kasih-Mu yang tak terukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini, bersatu hati, berfellowship dan mempelajari firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, urapilah telinga rohani kami, urapilah juga hati rohani kami menjadi tanah yang subur. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mengerti kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus yang memberikan kami konsentrasi yang baik di dalam mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bila firman-Mu, sabda-Mu yang agung ini tidak hanya sekedar informasi di dalam pengetahuan kami, tetapi ini menjadi sebuah reformasi yang mengubah dan mentransformasi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah semua yang hamba sampaikan semua adalah isi hati kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, saudara yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sukacita, haleluya, amin. Luar biasa ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerahnya saya dapat berdiri di depan ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Thank you juga buat Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan, buat para WL ya, pemain musik, singer, thank you buat pujian penyembahan yang sangat memberkati. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini bukan hanya ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, amin. Nah, kita ingin menjadi seorang Kristen yang kalau boleh ya, kita punya sebuah kerinduan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan, terutama mungkin bagi keluarga kita. Kita mungkin lewat pekerjaan kita ingin menjadi sebuah kesaksian, atau mungkin juga dengan kehadiran kita, itu kita bisa membawa terang Kristus bagi dunia ini. Tapi saudaraku, seringkali kita bertanya dalam hati, bagaimana saya bisa berbuah lebih banyak? Apa kuncinya agar hidup saya semakin memuliakan Allah? Yesus menjawab pertanyaan ini dengan kalimat yang sangat sederhana tapi sangat dalam maknanya, di mana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Dan inilah saudaraku yang menjadi tema gereja kita. Jadi perlu saudara ketahui bahwa pertumbuhan rohani seseorang itu bukan berbicara tentang sebuah perbuatan, tetapi ini berbicara tentang bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari saya ajak saudara sama-sama kita membuka firman Tuhan kita. Kita baca dari Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Berikutnya ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berikutnya ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku
dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara, perikop yang barusan kita baca itu berbicara tentang ada 3 hal yang penting, yaitu Yesus adalah pokok anggur yang sejati, poin pertama, dan Bapa pengusaha yang membersihkan kita. Nah, saya mau katakan saudaraku bahwa di dalam Injil Yohanes, Albert bisa tampilkan slide saya. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes mencatat ada 7 pernyataan Yesus. Dikatakan bahwa tentang siapa dirinya, yaitu akulah roti hidup. Saudara, saya tidak akan membaca ayatnya. Saudara bisa foto dan saudara bisa baca di rumah. Saya mau sampaikan Yesus mengatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Jadi saudaraku, perikop yang barusan kita baca itu adalah tentang perkataan Yesus yang terakhir tentang akulah pokok anggur yang benar. Kalau saudara baca dan mempelajari Injil Yohanes dari ayat 13 sampai pasal 17, cerita ini berbicara tentang ketika Yesus pada masa itu sudah tahu akan disalibkan, mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi pada waktu itu mereka ada di loteng, di atas loteng di upper room, perjamuan kudus dengan ke-12 rasul. Lalu pada waktu itu Yudas pergi meninggalkan Yesus, ceritanya sisa 11 murid ini. Nah, disinilah yang perikop kita baca ini, Yesus mengajarkan kepada 11 murid ini. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam perjamuan kudus itu Yesus menegaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Saudara, ketika berbicara akulah pokok anggur yang benar, berarti kita perhatikan ada kata yang benar, berarti ada kata pokok anggur yang tidak benar. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu sering digambarkan oleh Alkitab sebagai kebun anggur atau pokok anggur yang tidak benar. Saya akan memberikan contoh kepada saudara. Kita baca bahwasanya yang pertama itu Israel itu kebun anggur yang berbuah asam. Dalam kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 dikatakan demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Perhatikan saudara ya, Israel itu adalah pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya, jadi Israel itu ada pokok anggur pilihan, Allah menantikannya supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Ternyata yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Berikutnya, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Berikut. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat 6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri maru dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Berikut. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya keonaran. Saudara perhatikan bahwasanya Israel adalah kebun anggur pilihan Allah. Allah menanti-nantikannya ya. Bahwasanya dinantikannya ada keadilan dari bangsa ini, tetapi yang ada hanya kelaliman. Dia nantikannya kebenaran, tetapi yang ada hanya keonaran. Berikutnya saya kasih contoh yang lain. Next. Dikatakan bahwa di sini di Yeremia 22 ayat 21, bahwasanya Israel menjadi pohon buah anggur yang liar yang
berbau busuk. Mari kita sama-sama baca saudaraku. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berbuah menjadi pohon, apa katanya saudara? Yang berbau busuk. Jadi Israel itu dianggap Tuhan pada masa itu sebagai pohon yang berbau busuk. Berikutnya adalah di Yehezkiel, dikatakan Israel itu menjadi kebun anggur atau pokok yang akan dibakar Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Saudara, sekali lagi Israel adalah bibit pilihan Allah sesungguhnya, kaum bangsa pilihan Allah. Tetapi mereka itu mengecewakan Tuhan. 2000 tahun Allah menantikan mereka dari zamannya Musa sampai kedatangan Yesus. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka itu adalah pokok anggur yang berbau busuk, yang buahnya asam, ya. Dan Tuhan akan membakar mereka. Jadi oleh sebab itu saudaraku, Yesus ketika di upper room tadi, di loteng tadi, dia berkata kepada ke-11 muridnya tadi, bahwasanya aku ini loh pokok anggur yang benar. Aku ini loh bisa dipegang, bisa dipercaya. Nah, kata benar dalam ayat ini dikatakan adalah alethine, itu berarti autentik, berarti final, berarti bukan bayangan. Yesus mau katakan dirinya itu bukan seperti bangsa Israel yang dahulu, yang tidak bisa diandalkan. Tetapi dia adalah orang yang bisa dipegang, dia yang bisa dipercaya, dia adalah yang sempurna, pokok anggur sempurna di hadapan Bapa. Nah, frasa berikutnya di ayat 1 tadi kan dikatakan, selain akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Perhatikan, kita punya Yesus sebagai pokok anggur dan Bapa kita adalah pengusahanya. Kata pengusaha di sini menggambarkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif, bukan yang pasif. Banyak di antara kita lihat di agama lain mengajarkan manusia yang berusaha berbuat baik untuk mencari Allah. Manusia yang berusaha untuk taat agar berkenan mencari Allah. Tetapi di sini kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapa kita, pengusaha anggur, mereka adalah yang aktif, yang mau turun ke dunia sebagai Yesus untuk mencari kita dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Jadi Tuhan yang selalu aktif itu akan selalu membentuk kehidupan muridnya. Dia ingin membantu kita dan menolong murid-muridnya berbuah. Allah kita ingin selalu menolong kita untuk berbuah, saudaraku. Nah, sementara kita akan lihat di ayat yang kedua tadi mengatakan, next slide, Beb. Tadi udah next slide ya. Nah, saya mau katakan ini, ayat yang kedua dibilang gini, setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saudara, ada beberapa orang menafsirkan bahwasanya ayat ini kalau kita sebagai orang percaya ketika tidak berbuah, kita hilang keselamatan. Tidak seperti itu ya saudaraku ya. Jadi ayat ini tidak berbicara demikian. Ayat 2 ini mengatakan bahwa ada dua kondisi, satu ranting yang tidak berbuah, satu lagi ranting yang berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah adalah orang yang sesungguhnya mereka ini tidak mau menerima Injil. Mereka ini tidak mau percaya kepada Tuhan, tetapi mereka beragama Kristen. Mereka bukan Kristen sejati. Lah kok bisa seperti itu, Pastor? Ya contohnya saja, mungkin saja orang-orang ini dia lahir dari papa mamanya Kristen. Jadi papa mamanya itu orang Kristen. Dia lahir di keluarga Kristen. Sesungguhnya hatinya tidak percaya Tuhan. Tetapi bisa dikatakan ya Kristen KTP lah. Ikut-ikut orang tua. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai orang yang ranting tidak berbuah. Atau mungkin saja seorang suami yang bukan Kristen karena ingin menikahi seorang perempuan Kristen. Maka dia itu menjadi orang Kristen. Padahal sesungguhnya dia tidak pernah percaya. Bisa jadi juga ada seorang siswa ya yang tidak percaya Yesus, tetapi karena pengen beasiswa di sekolah Kristen, ya dia mau nggak mau demi ambil beasiswa tersebut, dia bilang oke, saya jadi Kristen. Nah, Kristen kan, Kristen, tetapi bukan Kristen yang sejati. Orang yang demikian digambarkan Alkitab ini adalah ranting yang tidak berbuah. Nah, sementara untuk ranting yang berbuah,
adalah orang yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Nah, dikatakan apa bagi orang ranting yang berbuah nih? Dikatakan bahwa kamu, orang yang berbuah itu, ayat 3 dikatakan kepada murid-muridnya, dibilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi artinya saudaraku, sebagai ranting yang berbuah, Allah itu selalu membersihkan kita lewat firman-Nya. Ya, firman itu menegurkan kita supaya kita itu semakin sempurna di hadapan Bapa. Kata membersihkan pada ayat 2 ini, katairo, itu berarti memangkas pohon dan tanaman yang merambat dari tunas yang tidak berguna. Jadi Bapa itu memangkas tunas yang tidak berguna pada ranting-ranting pada ranting yang berbuah itu supaya semakin berbuah. Demikian juga Bapa paling tahu akan memangkas karakter-karakter kita, manusia lama kita, supaya orang percaya, supaya kita semakin berbuah. Jadi ini menyiratkan ayat ini, pemurnian. Allah akan membersihkan dan memproses karakter-karakter manusia lama kita. Next slide, bud. Oswald Campbell, dia mengatakan gini, Allah tidak memangkas kita untuk menyakiti kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi kesempurnaan Kristus. Saya ulangi, Oswald mengatakan Allah tidak memangkas kita untuk sakitin kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi kesempurnaan Kristus. Jadi saudara-saudara, jika hari ini Anda merasa sedang menghadapi sebuah pergumulan hidup, Anda mungkin merasa keuangan Anda, bisnis Anda belum ada terobosan, Anda merasa mungkin kesehatan Anda tidak ada kesembuhan, Anda merasa mungkin mengalami masalah rumah tangga, masalah studi atau pendidikan. Ketika Tuhan izinkan semua ini saudaraku, jangan protes, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa? Seringkali kadang-kadang ketika kita menghadapi yang kayak gini, tanpa sadar kedagingan kita itu mau protes. Tuhan, kok terjadi dalam hidup saya? Saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin saat teduh mungkin. Sesungguhnya bukan itu saudaraku masalahnya. Ya, sesungguhnya ketika Tuhan kalau izinkan proses ini terjadi, artinya bahwa seperti kata Oswald ini, Allah itu tidak memangkas saudara dan saya untuk menyakiti kita. Tetapi ketika Allah izinkan pergumulan itu terjadi, tujuannya untuk membentuk kita menjadi kesempurnaan seperti Kristus. Amin. Amin. Jadi saat kita sedang mulai merasakan masalah sulit, percayalah, itu bukan karena Tuhan tidak peduli hidup Anda. Bukan juga Tuhan tidak mendengar doa saudara. Tetapi percayalah, ketika Tuhan izinkan badai kehidupan terjadi, Dia sedang mempersiapkan diri Anda untuk berbuah lebih banyak lagi. Amin, haleluya. Baik, sebuah quotes mengatakan pemangkasan dari Tuhan adalah bukti kasih dan perhatiannya. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, Ia membersihkan kita agar hidup dalam kemurnian, pertumbuhan dan kekuatan baru. Jadi saudaraku, tetap tinggallah dan percaya kepada Yesus, sebab musim buah itu sedang dipersiapkan. Amin. Saudara, Yesus kita itu sungguh luar biasa sesungguhnya saudara. Saya percaya ketika Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur ini pada ke-11 murid, yang dimana Yesus tahu mereka itu imannya bakal tergoncang. Sebentar lagi Yesus akan mati disalibkan. Mereka akan ketakutan dan sebagainya. Yesus kasih gambaran ini sangat luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena ketika saya mempelajari khotbah ini, saya juga sedikit mencari tahu. Kenapa pakai perumpamaan pokok anggur, nggak pakai mangga, belimbing dan sebagainya. Nah ternyata di dalam sistem untuk pokok anggur ini ada namanya sistem pruning. Pruning ini adalah sistem pemotongan tanaman agar tanamannya itu lebih berbuah. Dan ternyata di dalam memotong ini ada teknik-tekniknya saudaraku. Nah, agar kita dapat memahami, saya minta Albert bisa tampili video saya, kita saksikan sedikit. Obat yang bagus untuk pembuahan anggur. Nah, teman-teman bisa lihat dari yang paling bawah. Di sini, mata bat 1, 2, dan 3 ini berbentuk runcing dan kecil ya. Ini kita sebut sebagai mata bat vegetatif. Jadi saat kita pangkas di sini, yang tumbuh dari bat ini adalah hanya tunas yang membawa daun. Nah, sedangkan yang ini bisa kita sebut bat generatif.
karena bentuknya membulat. Tapi ini tidak cukup besar ya untuk pembuahan. Jadi kita cari bat di atasnya lagi. Nah, untuk yang ini batnya bagus ya, membulat dan besar. Jadi kita bisa hitung ini di mata bat ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, bat kelima. Ini adalah jenis trans. Bat kelima sudah bisa kita pangkas untuk pembuahan. Di keenam juga bagus, ketujuh bagus. Biasanya saya memilih mana yang bagus tapi yang pendek di sini. Jadi saya pangkas di sini. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, saya kasih saudara lihat video tadi bukan berarti ajarin saudara jadi tukang anggur ya. Jadi saya cuma mau menggambarkan bahwasannya ternyata seperti video tadi pengusaha anggur punya teknik-teknik, dia tahu bagian ranting mana yang mau dipotong, bat mana supaya nanti dia lebih berbuah lebat ke depannya. Nah, bukankah Bapak kita juga adalah pengusaha anggur? Dia paling tahu bagian mana dalam diri kita yang harus dipotong, yang harus dibereskan, yang harus dibersihkan. Nah, makanya saya bilang Bapa itu akan membuang dan membersihkan karakter manusia lama kita. Sehingga kita itu hidup semakin hari semakin sempurna seperti Bapa. Ya, buah-buah seperti apa sih yang Bapak harapkan? Tentu ya buah-buah yang 9 buah roh itu yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu saudara? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Ya, amin. Jadi berikutnya poin kedua, ada hal penting poin keduanya apa nih yang diajarkan pada perikop ini. Poin kedua adalah tinggal dalam Kristus adalah syarat mutlak untuk berbuah. Katakan syarat mutlak untuk berbuah. Jadi seringkali kita merasa frustasi ketika kita tidak melihat kenapa tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Mungkin di antara hidup kita ini kita pengen jadi orang yang sabar, tapi kok masih selalu marah-marah. Kita mungkin ingin mengampuni, firman Tuhan bilang mengampuni, tapi kok susah sekali kayaknya mengampuni. Terus kita mungkin hidup kita ingin berdampak, tetapi kita kok merasa lemah dan tidak berdaya. Kita ingin mengalami terobosan hidup, tetapi kita sudah melakukan, merasa kita sudah melakukan yang maksimal dan mentok, tidak ada terobosan. Saudaraku, masalahnya bukan terletak pada kerinduan tadi itu, bukan. Itu bagus. Tetapi masalahnya adalah apakah kita terletak pada koneksi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maksud saya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Ayat ini mengatakan yang 15 ayat yang keempat, saya bacakan. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus menyatakan di ayat keempat metafora ini tentang pokok anggur ini, dikatakan bahwa sebuah ranting itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa melekat kuat pada pokoknya. Demikian juga tanpa hubungan yang hidup dan aktif dengan Kristus, kita sebagai murid-murid tidak bisa menghasilkan buah. Makanya Yesus dengan sangat tegas mengatakan di ayat ini seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Dan yang di ayat kelima dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kata tinggal di sini kalau saudara perhatikan di perikop ini ada 7 kali disebutkan berulang-ulang. Dan saya tahu ini adalah sesuatu yang penting. Dalam bahasa asli kata tinggal ada meno. Nah, kata meno ini dan ini kata meno ini tinggallah di dalam aku ini bukan dalam bentuk gramatikal, bukan sebuah ajakan, tetapi sesungguhnya sebuah perintah yang meminta tinggallah di dalam aku. Itu kayak perintah cepat buat keputusan, tinggal di dalam aku. Maknanya seperti itu. Jadi makanya dikatakan tinggallah di dalam aku sebagai itu berbicara bukan sebagai status kita percaya Kristus saja. Maksudnya gini saudara, bukankah seringkali kadang-kadang ada orang ketika dia percaya Tuhan, percaya, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tetapi ketika hidupnya biasa-biasa dia lupa. Disuruh ke gereja, nantilah dulu. Iya kan? Disuruh dengar khotbah, nantilah dulu kan gitu. Tetapi ketika di dalam mengalami kesusahan, pergumulan hidup, wah nomor 1 cari Tuhan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Nangis-nangis, Tuhan tolong saya. Tuhan bantu saya. Rajin berdoa, puasa dan sebagainya. Kata meno di sini bukan tinggal yang seperti itu saudaraku.
Kata meno di sini tinggal itu adalah baik kita dalam keadaan susah maupun senang. Baik dalam keadaan biasa-biasa, diberkati ataupun dalam keadaan tidak diberkati, kita tetap terus mencari Tuhan. Saya percaya jemaat GBI Praji Medan adalah jemaat yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Jadi tidak peduli kondisi Anda apa, mau diberkati semakin tinggal di dalam Kristus. Tidak diberkati juga semakin tinggal di dalam Kristus. Amin. Yang di ayat berikutnya, ayat ke-6. Coba saudara perhatikan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti apa saudara? Ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ayat 4 dan 5 Yesus mengajarkan kalau kamu tinggal di dalam aku, maka dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tetapi ranting yang tidak berbuah itu ada konsekuensinya, yaitu orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam Kristus. Mereka akan dibuang dan dicampakkan ke api neraka kekal. Siapa ini saudara? Ini adalah orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tidak mau percaya pada Yesus. Saudara, bersyukur kita semua sudah percaya Tuhan. Karena hal ini sangat penting. Yesus mengatakan bahwa hanya tinggal di dalam Dia, maka engkau akan berbuah. Kalau tidak, kita akan menjadi binasa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan gini. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus bukan sekadar guru moral atau seorang nabi yang mengajar seperti agama lain. Tetapi dia adalah satu-satunya sumber kehidupan sejati. Sekali lagi, hanya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kita akan berbuah. Jadi saudaraku, hidup kita itu harus melekat kuat kepada Yesus. Saudara, next but saya masih ingat waktu saya masih kecil, di rumah saya itu ada pokok jambu saudara, ya, pokok jambu lonceng merah, ranum, saudara tahu jambu air yang lonceng merah. Nah, itu setahun berbuah 2 kali dulunya. Dan waktu saya kecil tuh ketika berbuah, musim berbuah saya suka ambil jambunya, kadang sampai manjat ke atas ambil buah yang lebih tinggi. Biasanya di pokok saya tuh makin tinggi makin manis jambunya. Nah suatu hari ketika saya manjat tanpa sengaja, ranting yang saya pijak salah satu tuh bunyi krak, patah gitu saudara. Tapi patahnya itu tidak sampai jatuh ya. Patahnya cuma patah gini tapi masih ada lengket setengah rantingnya dengan pokoknya. Saya tidak jadi lanjut naik karena saya tidak ada tempat pijakan. Tapi singkat cerita beberapa hari kemudian, ranting yang tadinya itu daunnya hijau, segar segala macam, gara-gara patah tadi saya mulai menguning saudara. Seminggu kemudian apa yang terjadi? Ranting yang tadi itu, yang hijau itu jadi kering, daunnya coklat, banyak yang berguguran, sisa batangnya. Nah lebih kurang gambarnya saudara bisa lihat, saya lingkar yang kayak gitu ya. Jadi saudara, banyak dari kita ini seperti ranting yang patah itu ketika hidup kita tidak melekat kuat kepada Yesus. Ranting yang kering dan mati itu hanya sekedar menempel. Makanya saya bilang, saudara, kalau hidup kita hanya sekedar menempel kepada Tuhan, itu sama seperti ranting yang udah mau jatuh gak jadi jatuh. Kita tidak dapat berbuah maksimal ketika kita tidak sungguh-sungguh melekat kuat di dalam Kristus. Makanya itu saudaraku, jangan berkecil hati jika selama ini hidup kita belum mengalami sebuah terobosan yang besar. Saya mau katakan kepada saudara. Atau mungkin kekristenan kita terasa mandek. Karena hal ini terjadi karena kita belum sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Kenapa rantingnya tadi bisa coklat? Asupan nutrisi dari bawah tidak dapat diterima dengan baik. Sama kalau hari kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya kita sudah diberkati Tuhan. Janji-janji Tuhan seharusnya digenapi dalam hidup kita. Tetapi karena kita tidak melekat pada pokok anggur yaitu Yesus itu sendiri. Nutrisi-nutrisi yang harusnya sampai, berkat-berkat rohani yang harus sampai di dalam hidup kita, itu tidak dapat tersalurkan dengan baik. Makanya gak heran kalau kekristenan kita kok merasa mandek ya. Saya udah puluhan tahun jadi orang Kristen kok gitu-gitu saja.
Oleh sebab itu saudara, kabar baiknya adalah gini saudara. Yesus tidak menjauh dari kita. Dia selalu menunggu kamu kembali untuk melekat kepada Dia. Jadi tinggal di dalam Kristus itu bukan soal ritual, tetapi cari waktu yang khusus. Meno, cari waktu yang khusus. Waktu Anda benar-benar khusus pribadi dengan Tuhan, di mana tidak ada gangguan apapun. Handphone apa semua dimatikan. Bangun hubungan 5 menit, 10 menit, 1 jam. Semampu dari mana dulu kita mulai. Amin. Saudara, tinggal dalam Kristus itu bukan beban, tetapi anugerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Dia, maka tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, poin ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Dikatakan hidup yang berbuah akan memuliakan Bapa. 2 ayat terakhir saya akan bacakan buat saudara. Multimedia next. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, di ayat 7 dan 8 ini berbicara tentang ada hal yang janji daripada Tuhan. Jika kita mau tinggal dan melekat kuat di dalam Kristus, itu ada dua hasil, yaitu satu, doa yang dijawab. Maka dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua adalah apa? Kemuliaan Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Saudara, saya akan menjelaskan dulu ayat yang ke-7. Ayat ini adalah sebuah janji yang luar biasa saudara. Tetapi hati-hati di dalam menafsirkan ayat ini. Kita tidak bisa mengambil ayat 7 ini dilepas dari konteksnya lalu diklaim sebagai sebuah janji. Saya pernah mendengarkan sebuah ajaran di mana dikatakan gini. Kita ini orang Kristen. Ya. Kita ini orang Kristen, minta saja apa saja. Minta saja mobil mewah, minta saja pekerjaan besar, minta saja jodoh yang cantik. Untung dia gak minta istri orang ya. Nah, kenapa? Itu dikabulkan bro. Lihat nih ayatnya bro. Ya kan? Yohanes 15 ayat 7. Bukankah dikatakan mintalah apa saja maka dikabulkan. Dan gak perlu iman yang besar kok. Sebiji sesawi saja. Saudaraku, saya mau katakan bahwa hati-hati ya ketika saudara mendengarkan pengajaran yang demikian. Memang benar janji ayat Tuhan ini adalah meminta. Tetapi kita perhatikan baik-baik teks ini. Dikatakan apa? Ada kata jikalau. Benar? Ketika kata jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti ada syarat sebelum janji ini bisa terpenuhi. Makanya kata tinggal di dalam aku dan firman menunjukkan apa? Ada hubungan dua arah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti kita tinggal dalam Yesus. Ya, setelah itu firman Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya gini loh saudaraku. Kalau kita menjadi ranting yang berbuah, yang tadi kita pelajari ayat atasnya, itu kita kan adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, amin. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti kesehariannya itu suka dekat dengan Tuhan. Rajin membaca firman, rajin berdoa dan sebagainya. Nah, jika kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal di dalam Yesus. Otomatis firman yang dia dengar itu bukan hanya informasi. Tetapi itu akan menjadi sebuah panutan hidup di dalam dia. Makanya firmannya tinggal di dalam aku, artinya kita itu akan jadi pelaku firman. Saudara, kalau sudah dua kondisi ini artinya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang di dalam doa kita tidak meminta lagi apa yang daging kita inginkan. Tetapi kita menjadi selaras pikiran kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan itu selaras dengan hati Tuhan. Amin. Makanya kita baca bahwasannya di 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Bahwa ia, apa katanya? Mengabulkan doa kita. Kita berani percaya Allah mengabulkan doa kita. Kenapa saudaraku? Karena jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ketika kita meminta sesuatu dalam doa kita di ayat 7 tadi.
Kalau kita betul-betul tinggal di dalam Kristus, itu sudah pasti sesuai dengan kehendaknya. Dan firman Tuhan mengatakan kita dengan berani percaya apa yang kita minta dikabulkannya. Amin. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ketika Anda tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita, kita tidak mungkin lagi berdoa meminta hal-hal yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau kedagingan kita. Jadi kalau hari ini kita merasa, kenapa Pastor doa saya sering tidak dijawab Tuhan? Saya tanya lagi, apakah Anda sudah tinggal di dalam Kristus? Saya sudah tinggal di dalam Kristus. Apakah firman-Nya sudah tinggal di dalam kamu? Kalau engkau sudah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, tidak mungkin doa Anda tidak dijawab. Tetapi kalau itu belum terjadi, bisa jadi adalah satu, doa Anda tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Karena Bapa paling tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Yang kedua, mungkin Anda berdoa itu hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu, bukan selaras dengan kehendak Allah. Amin. Jadi mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Janji ini berlaku pada saat kita minta selaras dengan kehendaknya. Bukankah Yesus sendiri memberi contoh kepada kita saudara? Saudara masih ingat ketika Yesus mau disalibkan di Taman Getsemani? Dia secara kedagingan begitu takut. Sampai Alkitab mencatat keluar keringat darah saking takutnya. Saudara masih ingat apa yang didoakan Yesus di Getsemani? Dia bilang, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bayangin, Yesus sendiri takut. Dia tahu penderitaan secara manusia, secara daging tuh di atas salib tuh sangat menyiksa dia. Ketakutan setengah mati. Tetapi tengok cara Yesus berdoa. Jika mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan yang aku kehendaki, kehendak-Mulah yang terjadi. Saya berdoa saudaraku mulai hari ini. Jemaat-jemaat Epraji Medan saat berdoa, selalu doanya selaras dengan hati Bapa. Amin. Bukan lagi meminta-minta untuk memuaskan keinginan daging kita. Tetapi selalu berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Apa kehendak-Mu Tuhan? Ajari saya Tuhan. Amin. Dan saya yakin ketika saudara tinggal dan melekat kuat kepada Kristus dan firman-Nya dan doa saudara seperti demikian, maka ayat 7 tadi mengatakan, mintalah apa saja, maka engkau akan diberikan. Amin. Ayat yang terakhir kita lihat adalah yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, Bapa kita di sorga tidak memerlukan uang kita. Dia tidak butuh persembahan saudara. Karena apa? Dia Allah yang maha kaya. Dia tidak butuh perpuluhan Anda. Dia juga tidak butuh pembelaan Anda. Karena dia Allah yang maha besar. Tetapi Alkitab mengajarkan di ayat ini katakan gini. Bahwasanya kalau kita mau hidup tinggal di dalam Kristus dan melekat kuat, maka hidup kita akan berbuah. Saat hidup kita berbuah, nama Bapa dipermuliakan. Jadi saudaraku, ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita melekat kuat di dalam Kristus, otomatis kita itu seperti ranting. Ranting tidak pernah berusaha berbuah, benar? Pokok akar yang selalu mensuplai giji-gijinya kepada ranting supaya rantingnya berbuah. Demikian juga ketika kita melekat kuat pada Kristus, kita fokus hanya kepada Kristus, fokus hanya kepada Yesus, maka otomatis tanpa sadar hidup kekristenan kita akan banyak berbuah. Dan orang-orang akan melihat saudara seperti mereka melihat Kristus. Amin. Kekristenan saudara akan menjadi dampak, akan menjadi berkat. Dan pada saat itu Alkitab membilang, nama Bapa akan dipermuliakan. Jadi ketika Anda sebagai murid yang berbuah, Bapa dipermuliakan. Makanya dikatakan di ayat ini, kamu adalah murid-muridku. Kalau kekristenanmu adalah yang seperti demikian. Yesus adalah pribadi yang hidup sepenuhnya memuliakan Bapa. Di mana karyanya di atas kayu salib itu sebagai buah yang menyelamatkan begitu banyak orang.
Sehingga kita kini dipanggil ya di dalam Dia agar hidup menjadi cermin kemuliaan Allah. Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus tinggal di dalam kita. Dia yang mau berbuah melalui kita. Saudara, siapa yang mau jadi murid Kristus yang sejati? Amin. Mari saudara kita sama-sama belajar. Termasuk saya juga, saya akan terus belajar untuk hidup tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya di dalam kita. Mari kita melekat kepada Kristus, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang manis dan tidak asam. Yang akan memberkati lingkungan kita. Buah-buah dalam Galatia itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Jangan kejar pengakuan, kejarlah kedekatan dengan Kristus. Maka tanpa disadari buah itu akan muncul dan nama Bapa dipermuliakan. Saya undang WL Singer ke atas. Sebagai penutup saudaraku, hidup yang tinggal dalam Kristus, yang melekat kuat, maka kita akan dibersihkan, berbuah dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudara yang terkasih, saya akan rangkum kembali 3 poin tadi itu adalah dalam perikop ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama apa? 1, Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusaha yang membersihkan kita. Yang kedua, next multimedia. Yang kedua, tinggal dalam Kristus adalah syarat mutlak agar hidup kita berbuah. Ya, saudara boleh foto ini. Ini ada rangkuman dari perikop yang bisa kita baca, saya ulangi. Yang pertama, Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusaha yang membersihkan kita. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus adalah syarat mutlak agar hidup kita berbuah. Artinya di luar Kristus kita tidak mungkin berbuah. Yang terakhir, hidup yang berbuah akan memuliakan Bapa. Artinya kekristenan kita tidak dilihat seberapa rajin kita beribadah, tetapi seberapa banyak orang dapat menikmati buah-buah kekristenan kita. Ketika itu banyak orang diberkati, maka kita sedang mempermuliakan Bapa. Itulah murid-murid yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Amin. Kita naikkan satu pujian lagu. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah
bersyukur kepada Engkau ya Bapa, buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pengertian telah yang Kau tambahkan satu lagi di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Kami ini adalah hanya sebuah ranting yang berbuah yang selalu Bapa bersihkan ketika kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam hidup kami, ketika kami melekat kuat di dalam Engkau, kami beristirahat di dalam Engkau. Buah-buah yang Engkau kehendaki akan terpancar dari kehidupan kami dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami dan di lingkungan kami Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu, kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau berbuah lebih lebat lagi. Oleh sebab itu Roh Kudus, biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang menuntun kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita perdengarkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersiap untuk memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bersama-sama memberikan yang terbaik. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh puas memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Petrus di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau semakin memakai dia, Engkau semakin urapi dia Tuhan Yesus. Menjadi berkat bahkan menjadi alat-Mu Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu buat umat-Mu, buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Dan biarlah kami juga Tuhan Yesus yang mendengar firman-Mu yang akan lebih lagi Tuhan Yesus. Ada sesuatu hal yang menerobos telinga kami, hati kami, seluruh hidup kami. Ada hal yang kami bawa, sesuatu yang baru ya Tuhan. Ketika kami datang lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan bilang Kau lanjutkan setiap kemurahan-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa yang baik, kami persiapkan persembahan kami Tuhan. Yang ada dalam genggaman tangan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini, persembahan yang terbaik yang kami berikan di hadapan Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur yang akan kami kumpulkan di hadapan Tuhan. Kami percaya lewat kami memberi Bapa. Kami juga ya Tuhan Yesus akan menerima penuhan yang baru di hadapan Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberi dan selamat menyaksikan warta sepekan sepanjang minggu ini. Dalam sebuah infeksi, Letnan bertanya kepada Sersan, dapatkah Anda melihat langit? Sersan berkata, siap komandan. Ya Pak. Lalu Letnan itu berkata begini, dapatkah kamu melihat Allah? Sersan itu berkata, siap Pak. Tidak bisa Pak. Lalu Letnan itu berkata, ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu Sersan itu berkata, izin Pak, bolehkah saya bertanya? Letnan berkata, tentu saja. Kemudian Sersan itu melihat ke arah para prajurit dan bertanya, apakah engkau melihat Letnan ini? Semua prajurit berkata, siapa? Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kamu melihat otak daripada Letnan ini? Lalu mereka berkata, siapa? Tidak. Sersan berkata, nah ini berarti Letnan tidak punya otak. Tetapi manusia dunia tidak dapat menerima apa yang berasal dari Allah. Kalau bukan Roh Kudus yang membuka mata rohani kita, tidak ada seorang pun yang dapat memahami pikiran dan logika. Karena hal yang rohani hanya dapat dipahami secara rohani. Saya nggak suka berdebat sama orang. Dia belum tentu dibukakan, rohaninya masih tertutup. Karena itu firman untuk disaksikan, bukan untuk diperdebatkan. Halangan utama seseorang untuk mengenal seorang pencipta adalah kesombongan dan sok tahu. Tetapi kalau orang yang bijaksana, dia akan sadar betul pengetahuannya itu hanya sebutir pasir di pinggir pantai. Maka dia akan membuka seluas-luas hidupnya bagi Tuhan. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Logikanya membuat bingung orang-orang dunia. Logika dunia harus tunduk kepada sesuatu yang ada di atasnya. Itu logika Sang Pencipta kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, Jemaat LP Razi Medan. Berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan dalam waktu sepekan. Rumah doa pada bulan Oktober akan diadakan pada tanggal 10 dan 24 Oktober. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Suheri Gultom. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh gembala dan tim,
dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend. God bless you. Bapak Ibu Saudara, berhubung minggu ini adalah minggu ketiga, seperti biasa kita juga akan mengumpulkan persembahan diakonia. Tujuan dari persembahan diakonia ini akan kita alihkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti yang sakit, duka, kunjungan orang-orang yang tidak seberuntung seperti kita Bapak Ibu. Mari persiapkan yang terbaik lewat persembahan diakonia ini. Kami juga undang kepada tim untuk menjalankan persembahan diakonia. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan terima kasih Bapa. Hari ini juga kami akan bersiap untuk mengumpulkan persembahan diakonia di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini adalah bentuk kami untuk berbagi buat orang-orang yang menerima persembahan diakonia ini. Apakah mereka yang kurang mampu, sakit dan juga dengan berkeadaan duka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, lewat persembahan ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau semakin berkati dan cukupkan gereja-Mu Tuhan akan menjadi berkat buat orang-orang. Banyak orang ya Tuhan di luar sana membutuhkannya Bapa. Dan kami percaya lewat persembahan ini akan Tuhan berkati, bahkan berlipat kali ganda Tuhan akan sediakan dan akan Tuhan atur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Sambil kita menjalankan persembahan diakonia, kita nyanyikan lagu visi kita di tempat ini. Memuridkan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama nyanyikan visi gereja kita. Memuridkan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapak. Sehingga pada pagi hari ini Bapak ada satu kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami Bapak. Untuk boleh datang beribadah, memuji menyembah-Mu Bapak. Semua karena anugerah-Mu Bapak. Bapak bahwa setiap umat-Mu Tuhan terus mulai melekat kepada-Mu Bapak. Bila firman-Mu ada di dalam kami Bapak. Kami dalam firman-Mu Bapa, maka segala pergumulan hidup kami Tuhan Yesus, Engkau yang menanggung, Engkau yang menyelesaikannya Bapa. Bapa terima kasih Bapak firman-Mu Bapa, buat hamba-Mu Bapak Petrus Bapa, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, berikan roh-Mu Tuhan Yesus, hikmat-Mu Bapa, berbesar kapasitas hamba-Mu Tuhan Yesus, baik dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus, baik di dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau tempatkan dia Bapa. Mari Tuhan Yesus pakai lebih lagi Bapa, sehingga setiap pelayanan Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati anaknya Bapa, berkati seluruh pekerjaannya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami juga menaikkan doa kami Bapa, buat gembala kami yang kami kasih Bapa, Bapak Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Mari Tuhan taruhkan roh hikmat-Mu, bijaksana-Mu kepada hamba-Mu ya Bapa, untuk boleh mengembalakan RPRAJIM Medan Jakarta.
Kaban jahe bersama rinda Tuhan Yesus. Mari Tuhan, rohmu Tuhan taruhkan Bapa. Kuasamu menyertai hamba-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan Yesus kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus visi misi-Mu Tuhan Yesus. Sampai kemah perjanjian segala bangsa terjadi Tuhan Yesus Bapa. Berikan kesehatan Bapa. Biar dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus, gereja-Mu Tuhan Yesus boleh bertumbuh, berakar, berbuah, jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala kami, berkati anak-anaknya Bapa, penyertaan yang sempurna Bapa. Bahkan Kau menyertai Tuhan Yesus hamba-Mu Bapa. Baju jirang Kau berikan Bapa, perisai Kau berikan bagi Gembala dan keluarganya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat koordinator kami di tempat ini Bapa. Bapak Budi dengan Bu Esther Bapa. Mari Tuhan rohmu, hikmatmu, bijaksanamu Kau taruhkan pada hamba-Mu Bapa. Beraya perajin di Medan ini Tuhan Yesus, yang dikoordinir Bapa boleh tumbuh, berbuah, jiwa dimenangkan. Kami percaya lewat pelayanan Tuhan, jiwa dimenangkan di tempat ini. Umat boleh berdatangan Tuhan, boleh memuji, menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Bapa, bahkan berkati segala usahanya. Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Bapa terima kasih. Ini kami Tuhan Yesus, para pelayan-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini Bapa. Taruhkan hati kami, berikan kesatuan hati bagi kami. Boleh berunity Bapa, boleh sungguh-sungguh melayani-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau dipakai di tempat ini Bapa. Pakai kami, curahkan rohmu Tuhan, kekuatan-Mu bagi kami Bapa. Biar kami boleh unity Bapa. Berkati WL, Singer Imam Mosi, para media, guru sekolah minggu, para pendoa, para aser Bapa. Mari satukan kami Bapa. Berikan kami hikmat-Mu Bapa. Boleh melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Kau juga berkati para umat-Mu yang boleh setia, boleh taat di tempat ini, boleh beribadah di tempat ini, boleh memuji menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Berkati umat-Mu di tempat ini, dan kami percaya umat-Mu yang boleh hadir ataupun tidak dihadir, yang boleh sakit di tempat ini, kami percaya di dalam nama Yesus yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang berbeban Kau berikan kelegaan Bapa. Pemulihan terjadi bagi umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, buat tangan-tangan telah memberikan persembahan bagi diakonia umum berpuluhan Bapa. Mari buka tingkap-Mu, langit surga-Mu terbuka, curahkan berkat-Mu, kelimpahan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jadikan kami suami mengasihi istri, istri yang tunduk pada suami, dan anak-anak yang taat pada orang tua ya Bapa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Kami rindu Indonesia, pemulihan terjadi di Indonesia Bapa. Berkat-Mu dari Sabang sampai Merauke bagi bangsa kami Indonesia. Kami rindu pertobatan terjadi di bangsa kami Indonesia Bapa. Kami percaya setiap lutut bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus Tuhan. Berikan kebebasan kami untuk memuji, memuliakan setiap ibadah-ibadah gereja-gereja-Mu di Indonesia. Diberikan kebebasan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya. Berikan hati mereka takwa akan Kau, boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang adil, sejahtera, aman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan umat-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mengangkat tangan kami boleh berdoa Tuhan Yesus buat kota kudus-Mu, Yerusalem. Kiranya damai sejahtera atas Yerusalem, kiranya mencintai menebas sentosa Bapa. Kiranya sentosa dari lingkungan tembok-Mu, sentosa dari puri-puri-Mu, sehingga berkat dari Yerusalem boleh mengalir kepada bangsa kami, kepada kota kami di tempat ini, bahkan gereja-Mu, umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan setiap doa dan pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Tersedia makanan dan minuman yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa, untuk kesehatan jasmani kami Bapa. Dan Kau juga berkati tangan-tangan menabur Bapa, berkali lipat dan kelimpahan-Mu Bapa.
Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Kita beri tepuk tangan untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu.